Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang desainer untuk agen iklan bernama Lo Kayu dijatuhi hukuman 3 tahun penjara di penjara Hong Kong karena pembunuhan. Kita diperlihatkan dalam sebuah mimpi buruk yang dialami Yu kalau penyebab dia dihukum adalah karena saat sedang di toko ayahnya, sekelompok preman datang merampok barang-barangnya dan memukuli ayahnya. Melihat itu, Yu pun kesal dan berantem dengan sekelompok preman tersebut. Dan secara nggak sengaja, salah satu preman ketendang dan tertabrak bus yang lewat. Jadi kita bisa tahu kalau Yu ini sebenarnya nggak berniat untuk membunuh. Dan di salah satu scene kita bisa tahu dari ayahnya kalau Yu ini adalah orang yang baik. Nah, saat masuk penjara pertama kali, Yu ditugaskan untuk bekerja di sebuah bangsal penjara, di mana dia bertemu dengan Chung Tin Ching. Meskipun memiliki awal yang kurang baik dengan Yu, mereka pun akhirnya berteman. Suatu hari, saat semua tahanan beristirahat, terjadi kerusuhan besar-besaran yang disebabkan oleh anggota geng Triad. Akibat kerusuhan tersebut, para penjaga pun menghentikan perkelahian dengan menggunakan kekerasan. Nah, di kerusuhan ini juga, Yu dilindungi oleh Ching, yang membuat Yu semakin percaya dengan Ching. Karena itu juga, Yu meminta untuk dipindahkan ke tempat cuci baju di mana di situ Ching bekerja. Saat Ching lengah, Yu melihat seorang anggota geng Triad mencuri gunting milik Ching dan memberikannya ke bosnya yang bernama Mickey. Tujuan diambilnya gunting ini adalah untuk mereka gunakan sebagai senjata saat terjadi kerusuhan lagi. Yu pun mengadu ke Ching, dan karena diawasi oleh penjaga, Ching dan Mickey berhenti berbincang tentang masalah gunting tersebut. Hal ini juga menyebabkan Mickey dan anggota gengnya memusuhi Yu. Gak lama kemudian, diadakan pemeriksaan sel, dan barang-barang terlarang milik tahanan banyak ditemukan. Setelah pemeriksaan, beberapa tahanan dibawa untuk menemui kepala keamanan penjara yang jahat bernama Hung untuk diinterogasi. Tahanan yang dibawa ini diantaranya adalah Yu, Mickey, dan seorang bos Triad lain bernama Bill. Saat bertemu, Yu ditawari Hung untuk menjadi informannya, tetapi dia tolak. Setelah Yu pergi, Hung memanggil dan meminta Mickey untuk menyuruh anak buahnya mencari gunting milik penjara yang hilang di tempat mesin cuci. Awalnya Mickey nggak mau. Tetapi ketika Hung mengatakan kalau dia akan memindahkan salah satu saingan Mickey ke penjara yang berbeda, Mickey pun mengiyakannya. Karena harus ada orang yang disalahkan atas hilangnya gunting tersebut, Mickey yang kesal dengan Yu mengusulkan kepada Hung untuk menyalahkan anak buah Bill dan membuat Yu terlihat seperti orang yang mengadukannya. Hung pun setuju dengan ide tersebut dan memindahkan beberapa anggota Triad milik Bill dan Mickey ke penjara lain sebagai hukuman. Malamnya, di sel, Yu diseret ke kamar mandi oleh Bill dan dipukuli. Ching mencoba menghentikan mereka tetapi nggak berhasil. Namun untungnya, salah satu penjaga datang dan menyuruh semua tahanan untuk keluar dari kamar mandi. Keesokan harinya, pacar Yu mengunjungi Yu di penjara dan memberitahu Yu kalau dia akan belajar di Inggris selama 9 bulan. Yu takut kalau pacarnya akan meninggalkannya, jadi dia menyuruh pacarnya untuk tidak pergi. Namun ternyata pacarnya ini tetap memutuskan untuk pergi ke Inggris, dan Yu pun menjadi kepikiran terus. Di hari yang sama, Mickey mendekati Yu dan meminta tanggung jawab atas hukuman yang diberikan kepada anak buahnya. Nah, Yu yang udah kesal dan gak tahan mengatakan kalau Mickey fitnah lalu memukul mukanya, yang mengakibatkan terjadinya perkelahian. Namun, Yu yang dibantu oleh Ching kalah jumlah dan babak belur, hingga akhirnya Yu pun mengambil pecahan kaca dan mengayunkannya untuk mencegah Mickey dan anak buahnya mendekat. Kita kemudian bisa melihat kalau Yu terlihat sangat stres, dan ini menyebabkannya secara nggak sengaja menggores perut Ching menggunakan pecahan kacanya. Yu dan Ching pun kemudian dipanggil oleh kepala penjara atasan Hung. Nah, ketika ditanya apa yang memulai pertengkaran, Ching yang udah tahu tentang kerjasama antara Hung dan Mickey langsung mengatakan kalau Hung telah menjebak Yu.
Si kepala penjara yang adil pun berjanji untuk menyelidiki kasus ini dan memindahkan keduanya ke sel isolasi sementara sebagai hukuman. Gak lama kemudian, Mickey pun akhirnya dipindahkan ke penjara yang berbeda, dan kehidupan Yu di penjara menjadi tenang. Setahun kemudian, pada malam tahun baru, kita diperlihatkan situasi penjara benar-benar menjadi aman, damai, dan tentram. Yu pun juga kita bisa lihat di sini udah berteman dengan tahanan lainnya, termasuk Bill dan anak buahnya. Kemudian kita juga dapat mengetahui alasan Ching di penjara, yaitu karena 4 tahun yang lalu dia memergoki istrinya selingkuh dengan pria lain. Dan karena nggak bisa menahan diri, dia pun membunuh istrinya. Karena menyesal dan stres, dia pun sempat mencoba bunuh diri. Nah, Ching pun akhirnya berjanji untuk menjaga dan membesarkan anaknya yang masih kecil, berharap istrinya bisa memaafkannya. Beberapa lama kemudian, Mickey dipindahkan kembali ke penjara tempat Yu berada. Di sini Mickey pun masih menyimpan dendam kepada Yu, karena dia merupakan bos triad yang sebelumnya nggak pernah dipukul. Takut dia apa-apain, Yu pun meminta Hung untuk memindahkan dia dan Ching ke penjara lain. Tapi Hung nggak memperbolehkannya. Di pemeriksaan penjara berikutnya, inspektur penjara datang bersama kepala penjara sekaligus Hung. Di sini Yu meminta inspektur untuk memindahkan dia dan Ching ke penjara lain dengan alasan mereka diancam oleh triad. Tetapi Hung menyangkal adanya triad di antara tahanan dan mengatakan kalau Yu dan Ching memiliki masalah karena hutang saat berjudi. Kepala penjara pun akhirnya meminta laporan untuk menyelidiki kasus ini. Tapi akhirnya Yu dan Ching tetap nggak dipindahin. Beberapa hari kemudian, harga rokok di penjara naik. Dan karena itu, Bill bersama anak buahnya melakukan aksi mogok makan untuk memprotes kenaikan harga rokok tersebut. Untuk membuat harga rokok tersebut benar-benar diturunkan, Yu, Ching bersama anak buah Mickey dan tahanan lainnya kompak bergabung dalam aksi mogok makan tersebut. Nah, mengetahui aksi ini, Hung pun marah besar dan menyuruh para tahanan untuk makan. Tetapi nggak ada yang menurutinya. Hung pun mendekati Mickey dan memintanya untuk memberitahu siapa yang memulai aksi ini. Jika tidak, dia akan menempatkan semua pemimpin triad di sel isolasi sambil memberitahu mereka kalau Mickey telah menuduh mereka. Mickey pun takut kena masalah, jadi dia mengatakan kalau Yulah yang memulainya. Hung kemudian menghampiri Ching dan menyuruhnya untuk memakan makanannya. Tetapi karena nggak mau, Hung berpura-pura membisikkan sesuatu lalu memanggil para pemimpin triad supaya terlihat kalau Ching telah mengadukan mereka. Kepala penjara tiba-tiba datang dan meminta semua orang untuk memakan makanan mereka. Hung kemudian menyuruh Mickey untuk makan, dan Mickey bersama anak buahnya menurut. Hung lalu kembali memaksa Ching untuk makan, tetapi karena udah marah dan kesal, Ching dan Yu pun langsung menghajar Hung. Mereka berdua pun dihentikan dan disuruh untuk kembali ke sel bersama tahanan lainnya. Nah, di dalam sel, Mickey menyuruh anak buahnya untuk memukuli Yu dan Ching. Namun, tahanan lain menuntut agar Mickey bertarung melawan Ching 1 lawan 1. Nah, tanpa bantuan dari anak buahnya, Mickey pun dengan gampang dihajar oleh Ching. Di tengah-tengah perkelahian, Yu pun membantu Ching. Dan melihat hal ini, anak buah Mickey ingin ikut dalam perkelahian. Tapi, tahanan lain yang juga udah muak dengan Mickey terus membiarkan perkelahian menjadi 2 lawan 1. Sementara itu, para penjaga ingin menghentikan perkelahian, tetapi tidak dapat masuk ke dalam sel karena Hung yang memegang kunci sel sedang tidak ada. Ching pun memenangkan perkelahian dan hampir mencekik Mickey sampai mati dengan tiang kasur. Namun, Hung datang dan para penjaga pun langsung menyerbu sel. Akibatnya, Ching harus melepaskan Mickey yang hampir saja dia bunuh. Kemudian, Hung di sini memukuli Ching, dan akhirnya dengan bantuan tahanan lain, Ching berhasil menendang muka Hung dengan keras, lalu menggigit telinganya sampai putus sambil tertawa terbahak-bahak.
Kita pun kemudian diperlihatkan Ching yang terluka parah, pingsan, dan dibawa ke rumah sakit. Nah, beberapa bulan kemudian, Yu dibebaskan dari penjara dan mengucapkan salam perpisahan dengan teman-temannya di penjara. Dia juga disambut oleh keluarga dan pacarnya yang akhirnya memutuskan untuk menemani Ching. Nah, ketika meninggalkan penjara, Hung melihat Ching yang udah sembuh kembali ke penjara dengan bus. Dia pun langsung mengejar Ching dan memintanya untuk memberikan kabar lewat surat. Lalu, film pun selesai. So, itulah alur cerita film Prison on Fire. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.